Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul kuasa dalam doa. Mari kita akan melihat pagi ini beberapa kuasa yang terkandung dalam setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Yang pertama, doa adalah penerobos pintu kemustahilan dan pembawa kemenangan bagi orang yang percaya pada apa yang didoakannya. Yakobus 5 ayat 16 sampai yang ke-18 saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau kita lihat dan nilai dari sudut pandang logika kita, maka hal-hal yang mustahil terjadi tidak akan pernah terjadi. Tetapi kalau kita percaya di dalam Tuhan hanya dengan berdoa, maka hal-hal yang mustahil pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, doa mampu mengubah air mata menjadi sukacita. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-20. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ayatnya yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Seorang Hana, ibu Hana, dari yang dia menangis terseduh-seduh meminta seorang anak, sampai pada waktunya Tuhan menjawab doanya, maka ini menjadi kabar sukacita buat dia dan keluarganya tentunya ya. Doa mampu mengubah air mata menjadi sukacita. Dan yang ketiga, doa mampu mengubah rencana Tuhan. Contohnya yang pertama adalah Hizkia. Yesaya 38 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Yesaya 38 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 saya bacakan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Singkatnya, yang seharusnya mati, tapi saat dia berdoa, Tuhan menjawab doanya dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Rencana Tuhan yang seharusnya dia mati pada hari itu, tapi saat dia berdoa, maka Tuhan mengubah rencananya. Hanya lewat doa. Contoh yang kedua, kota Niniwe, kita lihat dalam Yunus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tadinya rencana Tuhan, kota ini adalah kota yang akan dihukum Tuhan, karena sudah terlalu banyak hal yang jahat di dalamnya terjadi, terlalu banyak dosa yang sudah terjadi di dalam kota ini, sehingga Tuhan rencananya akan menghancurkan kota ini.
Tapi setelah mendengarkan perintah Tuhan lewat Yunus, mereka memutuskan untuk berdoa dan puasa. Akibatnya Tuhan menjawab doa mereka. Ya, jadi doa mampu mengubah rencana Tuhan. Yang keempat, doa mampu memperbaharui kehidupan kita. Kita lihat pada 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Secara singkat, Yabes tahu histori atau sejarah kelahirannya, bagaimana dia bisa hidup. Sehingga dia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan dengan mengubah keadaan hidupnya. Dan tentu saja akibatnya Tuhan menjawab doanya. Jadi doa yang kita panjatkan mampu memperbarui atau mengubah keadaan kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, tak ada satupun benteng yang mampu menahan kuasa doa. Karena doa adalah kekuatan yang mampu menerobos pintu kemustahilan. 2 ayat terakhir Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Yang terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 17, "Tetaplah berdoa." Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi kekuatan di sepanjang hari ini untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami diberkati dan kami bisa menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur menerima berkat-Mu di sepanjang hari ini yang terus Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.